Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilda Agustin, NIM 1750070. Saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Sistem Perencanaan Jumlah Produksi Air Mineral menggunakan metode Fuzzy Mamdani. Adapun slide yang akan saya bacakan adalah sebagai berikut. Latar belakang. Di era perkembangan teknologi informasi seperti saat ini, harusnya perencanaan jumlah produksi merupakan hal yang sangat penting, karena kemajuan teknologi yang sangat pesat ini membuat pengusaha menggunakan teknologi komputer untuk dapat bersaing di dunia industri yang semakin tinggi. Peranan informasi yang disusun dalam suatu struktur yang jelas, cepat, tepat, dan efisien akan sangat mendukung kelancaran operasional atau manajemen suatu usaha. Air mineral dalam kemasan yang diproduksi oleh CV Tirta Jaya Mandiri sering mengalami ketidakstabilan permintaan pasar terhadap produk yang dihasilkan, yang terkadang tinggi dan rendah. Hal itu menjadi permasalahan bagi pemilik usaha air mineral dalam menentukan perencanaan jumlah produksi, di mana masih melakukan perencanaan jumlah produksi secara manual, sehingga sangat tidak efektif dan efisien. Dari kasus di atas, maka penulis membuat suatu perancangan sistem perencanaan jumlah produksi bagi pengusaha air mineral dengan menggunakan metode Fuzzy Mamdani. Metode Fuzzy Mamdani merupakan salah satu metode yang dapat membantu dalam menentukan jumlah produksi. Permasalahan yang ditemukan pada usaha air mineral ini adalah tidak adanya perencanaan jumlah produksi air mineral yang mengakibatkan hasil produksi berlebihan ataupun kurang dari jumlah permintaan yang ada di pasaran. Batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk yang diteliti adalah air mineral merek Jupiter dalam kemasan gelas. Yang kedua, data yang digunakan adalah data produksi pada bulan September 2019 sampai bulan Agustus 2020. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi penentuan jumlah produksi adalah jumlah persediaan dan permintaan. Yang keempat, penegasan atau defusifikasi menggunakan metode sentroid. Yang kelima, aplikasi ini menghasilkan output perencanaan jumlah produksi pada bulan berikutnya. Penjelasan metode. Metode Mamdani sering juga dikenal dengan nama metode Max-Min. Metode ini diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Menurut Mamdani, pada tahun 1975, untuk mendapatkan output diperlukan beberapa tahapan, antara lain, yang pertama, pembentukan himpunan Fuzzy atau derajat keanggotaan, yang kedua, aplikasi fungsi implikasi, yang ketiga, komposisi aturan, yang keempat, defusifikasi. Yang pertama, pembentukan himpunan Fuzzy. Pada metode Mamdani, baik variabel input maupun variabel output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan Fuzzy. Contohnya, seperti variabel permintaan dan variabel persediaan. Yang kedua, aplikasi fungsi implikasi. Pada metode Mamdani, fungsi implikasi yang digunakan adalah min, yaitu dengan mengambil tingkat keanggotaan yang minimum dari variabel input sebagai outputnya. Contohnya, if permintaan sama dengan turun 0,96, N persediaan sama dengan banyak 0,33, dan produksi barang berkurang 0,33. Yang ketiga, komposisi aturan. Dari tiap aturan hasil aplikasi fungsi implikasi digunakan metode MAX. Untuk melakukan komposisi antar semua aturan, rumus yang digunakan mu SFX sama dengan max dalam kurung mu SFXI, mu KFXI, di mana mu SFXI adalah nilai keanggotaan solusi Fuzzy sampai aturan ke I, dan mu KFXI adalah nilai keanggotaan konsekuen Fuzzy aturan ke I. Yang keempat, defusifikasi. Setelah mendapatkan nilai dari hasil perhitungan, tahap selanjutnya adalah melakukan defusifikasi untuk mendapatkan suatu nilai tunggal yang representatif dengan menggunakan metode sentroid. Demo aplikasi. Pada saat kita menjalankan aplikasi, tampilan pertama yang akan muncul adalah form login. Untuk dapat masuk pada menu utama, terlebih dahulu kita harus login dengan memasukkan kata sandi dan password. Lalu klik button masuk. Pada form menu utama, terdapat dua button, yaitu input data dan proses perhitungan. Pada form input data, kita dapat menyimpan data baru ataupun merubah data yang ada dan menghapus data yang ingin kita hapus.
lalu klik button simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Ketika kita ingin mengubah data, klik data yang ingin kita ubah, lalu ubah data yang ini dirubah, lalu klik kembali button simpan. Update data berhasil. Oke. Lalu ketika kita ingin menghapus data, kita pilih data yang ingin kita hapus, lalu klik button hapus. Yakin ingin menghapus data, jika ya klik yes, jika tidak klik no. Karena saya ingin menghapus, saya klik yes. Oke, data telah terhapus. Oke. Data yang tadi telah terhapus. Kembali. Untuk proses perhitungan, klik button proses perhitungan. Pada tampilan ini, terdapat tampilan data yang telah kita input sebelumnya. Lalu, selanjutnya memilih tanggal. Setelah memilih tanggal, akan muncul otomatis data pada min permintaan, max permintaan, min persediaan, max persediaan, min produksi, dan max produksi. Untuk data permintaan dan persediaan ini akan otomatis tampil ketika kita memilih tanggal yang ingin kita gunakan dalam perhitungan. Lalu klik button proses. Pada form ini terdapat dua data, yaitu fungsi keanggotaan dan fungsi implikasi. Di mana pada fungsi keanggotaan terdapat permintaan turun, permintaan naik, persediaan turun, persediaan naik, produksi turun, dan produksi naik. Dan untuk fungsi implikasi, untuk mendapatkan hasil implikasi ini, maka ditentukan rule. Pada R1, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi berkurang. Maka didapatkan hasil implikasi 0,333. Dan untuk R2, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang, yaitu didapatkan hasil implikasi 0,6667. Pada R3, jika permintaan naik dan persediaan turun, maka produksi barang bertambah, didapatkan hasil implikasi 0,0417. Untuk R4, di mana jika permintaan naik dan persediaan barang sedikit, maka produksi bertambah, yaitu didapatkan hasil implikasi 0,0417. Setelah mendapatkan hasil implikasi, maka dapatlah min yaitu 0,0417 dan max 0,6667. Maka selanjutnya klik button lanjut. Akan muncul pesan hasil air ditemukan. Klik OK. Pada form ini terdapat komposisi aturan dan hasil defusifikasi. Pada komposisi aturan, untuk mendapatkan A1 dan A2, yaitu digunakan rumus untuk A1, max permintaan dikali min implikasi ditambah min produksi sama dengan 4691,9. Itu A1. Untuk A2, max permintaan dikali max implikasi ditambah min produksi sama dengan 9066,9. Itu A2. Setelah mendapatkan A1 dan A2, lalu hasil defusifikasi. Untuk mendapatkan M1, maka yang dilakukan adalah dengan menentukan integral dengan batas atas yaitu 4691,9, lalu batas bawah 0, lalu dikali dengan 0,0417. Maka hasilnya 4589,90. Untuk M2 dengan cara menentukan integral dengan batas atas 7000 dan batas bawah 4691,9, lalu dikali dengan X dikurang 4400 dibagi 7000. Maka hasilnya 293360,5456. Untuk M3 dilakukan dengan menentukan integral dengan batas atas 7200 dan batas bawah 7000, lalu dikali dengan 0,6667, maka hasilnya 946714. Total ini didapatkan dari penjumlahan M1, M2, M3, maka dihasilkan 4339264,8946. Sedangkan A1 didapatkan dengan cara 4691,9 dikali dengan 0,0417, maka hasilnya 195,6522. Untuk A2 dengan cara 0,0417 dikali 0,6667 dikali
7.000 dikurang dengan 4691,9, lalu dibagi 2, hasilnya 817,529. Untuk A3 dengan cara 7.200 dikurang 7.000, lalu dikali dengan 0,6667. Maka hasilnya 133,34. Total didapatkan dari penjumlahan A1, A2, A3, maka didapatkan 1146,5212. Maka jumlah air mineral yang harus diproduksi pada bulan berikutnya sebanyak 3785. Hasil ini didapatkan dari total dari M1, M2, M3 dibagi dengan total A1, A2, A3, maka didapatkan 3785. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.